Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Putri, NPM 1915210020 dari kelas reguler 1 klaster 2 6BM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Stabilitas Sistem Keuangan yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Wahyu Indasari. 4 poin di dalam materi ini yang akan saya ringkas satu persatu. Yang pertama yaitu overview resiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Tahun 2020 lalu, pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia memberi tekanan yang sangat berat bagi perekonomian. Dampak pandemi ini menyebabkan sisi supply dan demand terganggu secara bersamaan sebagai akibat dari terbatasnya mobilitas sehingga proses produksi terganggu dan pendapatan masyarakat menurun. Sektor keuangan telah aktif membantu sektor real dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian dan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi dengan memberikan kemudahan dan berbagai relaksasi. Kebijakan OJK yang bersifat extraordinary, preemptive, dan forward-looking disertai kebijakan moneter yang akomodatif dan kebijakan fiskal yang ekspansif di masa pandemi terbukti mampu menjaga kepercayaan stabilitas pasar keuangan. OJK menilai bahwa stabilitas sistem keuangan akhir tahun 2020 masih tetap terjaga, didukung oleh pemodalan LJK yang kuat dengan buffer likuiditas yang sangat memadai. Perkembangan pandemi dan pemulihan ekonomi dalam beberapa waktu ke depan. Pengendalian pandemi masih akan menentukan arah bagi normalisasi aktivitas perekonomian dan tentunya pemulihan ekonomi. OJK dan seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan terus memantau perkembangan pandemi di Indonesia dan menyiapkan langkah mitigasi terhadap resiko yang dapat muncul dan berkembang. OJK menilai bahwa pandemi masih akan menjadi resiko utama bagi perekonomian dan sektor keuangan, setidaknya sampai semester 1 2021. Normalisasi aktivitas perekonomian secara bertahap diharapkan dapat mulai dilaksanakan paruh kedua tahun 2021 seiring semakin luasnya program vaksinisasi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan 3T, testing, tracing, dan treatment oleh pemerintah. Poin yang kedua yaitu outlook stabilitas sistem keuangan. OJK memperkirakan bahwa stabilitas sistem keuangan sepanjang tahun 2021 masih dapat terjaga dengan baik di tengah masih berlanjutnya pandemi dan perubahan yang terus terjadi baik di sektor keuangan dan perekonomian di lingkup domestik maupun internasional. Dinamika tersebut tentunya mempengaruhi profil risiko industri jasa keuangan yang menuntut adaptasi dan mitigasi yang proaktif sehingga dapat membuat tantangan menjadi peluang. Outlook stabilitas keuangan setiap industri di sektor jasa keuangan secara umum masih dapat terjaga, namun demikian terdapat perbedaan baik dalam perkembangan fungsi intermediasi maupun resiko di industri, perbankan, pasar modal, asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Poin yang ketiga yaitu arah kebijakan stabilitas sektor keuangan. Pandemi masih akan menentukan arah pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan di tahun 2021, di mana berlanjutnya pandemi akan membatasi pemulihan sektor koperasi atau supply side dan peningkatan permintaan dari sektor rumah tangga atau demand side. Selain itu, divergensi dalam penanganan pandemi dapat menyebabkan berubahnya arah aliran likuiditas global yang diperkirakan akan cenderung menuju negara-negara yang dapat menyelesaikan pandemi lebih cepat. Untuk itu, OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia akan melakukan kebijakan yang bersifat antisipasif atau forward-looking dan luar biasa extraordinary yang telah diambil sejak tahun 2020 untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Poin keempat dan terakhir yaitu current issue stabilitas sektor keuangan. OJK mencermati fenomena terkini di sektor jasa keuangan yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan ke depan secara efektivitas dan misi kebijakan untuk mengelola siklus ekonomi dan keuangan ke depan. Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa investor individu menjadi salah satu pendorong utama pemulihan kinerja pasar saham 2020 secara global. Namun demikian, investor individu yang tidak dilengkapi dengan literasi berinvestasi